Masa kecil saya cukup menyenangkan. Alhamdulillah saya juga punya hobi ya, sampai prestasi juga. Karena hobi saya nyanyi dulu. Saya satu grup dengan Bang El, Kang Purwa, kayak gitu kan. Nah dulu saya barengan tuh sama Dian Pramana Putra, barengan Deddy Dukun, tuh barengan tuh, tesnya barengan dulu itu gitu kan. Ya itu pas mau nyanyi di tingkat remaja itu mulai seperti itu. Ayah saya birokrat gitu kan, karena dia sebagai pegawai negeri. Sementara mama saya itu sebagai entrepreneur. Memang karena istilahnya memang dari keluarga pasar gitu kan istilahnya. Karena memang kalau di Bandung kan ada pasar baru ya. Pasar baru ya. Tahu. Pernah, itu, Pak. Ya. Itu jalan-jalannya tuh, nama jalan-jalan itu dalam nama keturunan dari dari kakek mama, buyut mama seperti itu dari situ. Memang dari keluarga itu gitu kan. Nah, kombinasi dari papa yang birokrat gitu kan, mama yang yang entrepreneur ini ini memang yang akhirnya juga mungkin membentuk karakter anak-anaknya gitu kan, anak-anaknya sendiri gitu kan. Makanya kalau di kombinasi di keluarga kita tuh ada yang memang yang sebagai entrepreneur, ada juga yang memang sebagai kerja memang di kantoran seperti saya ya. Profesional gitu ya. Profesional seperti itu. Nah ini memang yang membentuk kita mungkin dari kombinasi kedua ini gitu kan. Kalau saya sendiri memang kan lahir dan juga memang sekolah di Bandung, saya semuanya. Dari lahir di Bandung. Lahir di Bandung, sekolah di Bandung, pernah juga kerja sebelum di Garuda Group ya, artinya pernah kerja juga di beberapa perusahaan sampai akhirnya memang ke Jakarta gitu kan pada saat itu. Nah kalau background dari keluarga kami sendiri ya sebetulnya kalau boleh dibilang mungkin kita dari nol, ya sampai istilahnya itu merangkak sampai istilahnya berkecukupan menurut standar kami menurut standar kami. Ini juga mungkin yang membuat kami juga artinya istilahnya tuh bagaimana hidup itu harus berjuang, harus struggle seperti itu. Nah ini ya alhamdulillah gitu. Semuanya dari keluarga kami juga ya bisa seperti itu gitu kan. Kalau lihat dari sisi apakah waktu masa kecil seperti apa gitu kan. Masa kecil saya cukup menyenangkan menyenangkan. Alhamdulillah saya juga punya hobi ya, dan sampai prestasi juga. Karena hobi saya nyanyi dulu. Saya satu grup, dengan Bang El, Kang Purwa kayak gitu kan. Jadi cuman Kang El, Bang Purwa main musiknya, saya nyanyinya. Vokalisnya ya Pak. Ya, saya seangkatan siapa ya, mungkin dengan penyanyi-penyanyi yang ada ya, dengan Niki kayak gitu kan. Saya udah sampai mencapai istilahnya mulai dari kejuaraan sampai juara nasional, pernah jadi juara nasional. Apa itu hobi ya, memang sekedar hobi. Tapi itu dari kapan mulai? Dari SD. Oh dari SD Pak? Dari SD. Dulu saya sering nyanyi di TVRI. Dulu cuman ada TVRI dulu kan. Keren. Jadi saya sering nyanyi dulu di TV ya, musik malam minggu lah, lagu untuk Anda lah, apa mungkin kalau yang generasi seperti itu mungkin tahu. Ya seperti itu. Jadi memang hobi saya itu, hobi saya dulu main musik, nyanyi kayak gitu seperti itu. Nah kalau hobi yang sekarang ya mungkin hobi sekarang lebih banyak ke berenang sama golf. Ya. Cuman golf sendiri udah istilahnya mungkin udah lama berhenti, renang juga berhenti gitu kan karena kan pandemi seperti ini ya. Iya. Udah nyanyi aja Pak terus Pak. Sekarang ini saya justru jalan cepat. Jalan cepat saya usahakan selalu, paling tidak seminggu 2 kali ya, sejam nonstop selalu itu. Dan biasanya saya lebih banyak ngambilnya di jam 8 ke atas supaya dapat juga sinar mataharinya juga itu. Jam 8 ke atas saya biasanya udah mulai itu, sejam nonstop. Saya tidak ngejar jumlah kalorinya berapa kilometer, tapi dari konsistensi dari sejamnya itu aja udah 1 jam nonstop. Itu di weekend atau
Di Sabtu Minggu. Sabtu Minggu aja ya, Sabtu Minggu, dua hari ya. itu ya. Kalaupun memang misalkan kelewat Sabtu Minggu, biasanya di hari kerja, pulang kerja jam 8, jam 9 malam, saya muter juga biasanya. Pokoknya harus sejam itu ya Pak ya? Iya, itu. Supaya ada ini juga lah, bugar juga. Bergerak gitu kan. ya? Ya. Pak, dulu waktu di Bandung, Bapak berapa bersaudara dulu ya? Saya 4. Berempat. Saya ini kembar saya. Jadi kakak saya perempuan, terus saya sama kembaran saya ya, sama ada adik bungsu juga, laki juga. Jadi perempuan satu yang paling besar. Kami juga kebetulan sama-sama hobi nyanyi juga. Jadi dulu kalau nyanyi di TV juga dulu duet juga. Oh gitu, menarik ya itu ya kembaran ya. Itu. Ya kalau dari dari mama saya ya dan papa itu sebetulnya selalu menekankan, satu, jangan, kalau bahasa Sundanya entong epes mer gitu kan, atau misalkan gini, jangan mudah menyerah. Itu yang pertama, jangan mudah menyerah. Kedua, ini memang prinsip dari dari keluarga kami ataupun dari saya seharusnya pribadi, berikanlah yang terbaik dimanapun Anda berada dan juga ditempatkan di mana aja. Berikan yang terbaik ya. Istilahnya kalau yang namanya jabatan, yang namanya apapun, istilah itu akan ngikut di belakang lah istilahnya. Tapi yang penting kita mau menjabat, nggak menjabat, ditempatkan di mana saja, berikanlah yang terbaik ya. Dan juga ada juga, janganlah istilah kita mencoba menjadi orang sukses semata, tapi justru jadilah orang yang bernilai. Ya. Karena kenapa? Hidup yang bernilai atau berharga itu memang adalah hidup yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi tadi makanya janganlah mencari menjadi orang sukses semata, tapi bagaimana justru yang jauh lebih penting adalah menjadi orang yang bernilai. Yang bernilai artinya bermanfaat kan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Itu yang selalu ditekankan oleh oleh kedua orang tua saya juga ya, mama, papa gitu, seperti itu. Ya, jadi berangkat memang dari prinsip yang tadi itu ya, kita akhirnya mau tidak mau memang harus bagaimana supaya mengimplementasikan apa yang memang misalkan menjadi nilai-nilai ataupun menjadi falsafah hidup tadi gitu kan. Dan ini tentunya akan sangat berdampak terhadap gaya kepemimpinan juga akhirnya gitu kan. Betul. Nah, gaya kepemimpinan di kita, ya di saya khususnya mungkin ya, saya cukup dekat dengan dengan teman-teman ya. Dan saya cukup istilahnya cukup masuk ya, cukup masuk dengan teman-teman, karena kalau memang misalkan kita tidak terlibat, tidak istilahnya dekat dengan mereka gitu kan, bagaimana mereka mau buy-in dengan program-program yang sudah dicanangkan oleh perusahaan ataupun misalkan dalam hal ini misalkan dari sayanya sendiri gitu kan. Nah, sehingga ini memang harus klik gitu kan nanti seperti itu. Nah, ini sebenarnya kenapa juga yang akhirnya program-program yang ada di kami sekarang mungkin relatif artinya cepat dan relatif bisa terimplementasi. Karena teman-teman juga bisa ikut adaptif gitu ya. Betul. Pak ya? Nah, itu tadi ada kata-kata adaptif, agile dan adaptif. Itu harus harus lincah dan harus juga adaptif tadi, harus menyesuaikan juga. Nah, ini saya sendiri istilahnya generasinya jauh dengan mereka, saya harus agile dan saya harus juga adaptif juga. Adaptif dengan bagaimana karakter teman-teman yang masih muda-muda ini, adaptif juga memang dengan tuntutan daripada bisnis atau demand yang sekarang ini seperti apa, dinamika yang terjadi. Kita harus adaptif juga. Nah, kita ini sendiri sebagai pribadi harus agile kan, harus lincah juga menghadapi situasi seperti itu. Nah, ini yang coba sebenarnya tuh saya sendiri ya sebagai sebagai leadernya di sini, bagaimana itu menerapkannya gitu dalam kehidupan sehari-hari dalam berorganisasi atau dalam berbisnis ini. Seperti itu kira-kira. Sebetulnya kalau saya sendiri mungkin ngelihatnya orang tua saya ya, saya dua-duanya itu orang tua ya? Juga tadi ya. Mama saya itu dari usia 18 tahun, dari usia 18 tahun itu pernah menjadi kasir di bank, ya. Teller? Salah satu bank, ya. Jadi dulu kalau ceritanya itu memang dibilang itu mungkin kasirnya baru beberapa orang lah wanita itu gitu kan. Nah, sehingga tapi dari situ terus akhirnya mama saya keluar dari situ kan memang diminta oleh ibu angkat gitu kan, ibu angkat untuk mengelola perusahaannya sampai istilahnya itu
mulai dari zaman Pertamina namanya BPN ya, Badan Pengelola Perminyakan kayak gitu kan, itu sampai istilahnya itu berubah menjadi perusahaan tadinya misalkan perusahaan minyak dan gas berubah menjadi transporter kayak sekarang kayak gitu seperti itu. Itu mama saya sampai meninggalnya istilahnya itu masih terus-terusan istilah menjalankan bisnis itu. Dan saya menjadi idola kenapa? Ya artinya bagaimana beliau istilahnya itu sangat istilahnya itu struggle, tapi di sisi lain sebagai kodratnya sebagai seorang ibu, tiap jam 12 pasti dia pulang. Oh, karena ngurus hanya anaknya untuk masak, ya makan, habis itu balik lagi urusan kerjaan lagi. Dan itu menghadapi dunia yang sangat keras, artinya dengan yang di perusahaan minyak dan gas itu istilahnya mungkin kan kan di bawahnya Pertamina itu ada kelompok-kelompok pengusaha minyak dan gas seperti itu. Nah itu bagaimana mengatur trayeknya kemana dengan sopirnya si ini, kernetnya si ini segala macam, itu mama saya semua ngatur semuanya kayak gitu. Sehingga di situ kita bisa ngelihat begitu toughnya ya, begitu toughnya. Tapi di luar situ juga Isan tidak melupakan kodratnya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri juga gitu kan. Itu mama saya seperti itu. Tetap menyiapkan makanan terbaik untuk anak-anaknya gitu. Betul. Dan masih sempat juga istilahnya tadi nganter misalkan katakanlah habis selesai nganter les ke mana lah, les kemana lah kayak gitu. Nyanyi di mana lah kayak gitu. Masih sempat seperti itu. Nah di sisi lain papa saya juga ya karena memang sebagai seorang PNS gitu kan, tapi ya alhamdulillah juga papa saya itu PNS tapi istilahnya itu di beberapa tempat juga gitu kan, karena dengan ekspertisnya beliau gitu kan, beliau juga cabutan istilahnya itu ya, beliau suruh ngajar di sini, suruh bikin ada semacam fokus group pada saat itu, misalkan buat undang-undang segala macam di situ ini gitu kan. Nah ini sebetulnya menjadi ya sangat inspiring terus terang bagi kami bagaimana mereka istilahnya sangat sangat tough ya dalam menghadapi istilahnya dunia ini kayak gitu seperti kerasnya itu. Dunia gitu. Betul. Dan mama saya benar-benar istilahnya itu gerakannya pun cepat juga gitu kan ya, itu yang sebetulnya menjadi inspirasi bagi kita juga. Nah, dengan tadi misalkan dengan apa yang memang misalkan yang disampaikan yang tadi nilai-nilai tadi itu tercermin juga gitu kan. Nah, selalu isinya memberikan yang terbaik dan yang lain segala macam itu diaplikasikan juga. Terus berpikir cepat, bergerak cepat ya Pak ya dari ibu. Betul. Dan saya tahu persis kenapa, karena memang saya ngikutin juga gitu bagaimana misalkan perubahannya tadinya dari bisnis ban menjadi bisnis katakanlah minyak dan gas, bagaimana berubah lagi harus karena keputusan pemerintah harus berubah misalkan menjadi transporter misalkan untuk yang gas LPG dan yang lain-lain. Itu semua dilalui gitu kan, proses-prosesnya semua dilalui gitu kan. Dan saya ngikutin itu kan mulai dari kecil sampai istilahnya kuliah dan yang lain-lain ikut juga gitu kan. Ya kalau itu sih memang dari hobi ya, hobi dari kecil awalnya itu. Nah terus mewakili sekolah. Maksudnya hobinya apa dari orang tua juga sering? Karena mama saya juga memang pintar nyanyi juga gitu kan, pintar nyanyi juga, punya grup kesenian Sunda segala macam juga gitu kan. Di saudara-saudaranya mama, papa juga ada juga yang istilahnya mungkin musikus juga ya, yang cukup ternama juga di Indonesia, gitu. Musisi seperti itu juga gitu kan. Ini kayaknya keluarga musisi itu. Memang nih Pak. Jadi kalau hobi memang berangkat dari itu tadinya itu, dari mulai sekedar tadinya iseng-iseng aja dari sekolah, tapi ternyata suruh ikut kejuaraan, alhamdulillah juara tingkat kecamatan, kota madya, provinsi, sampai kepada nasional kayak gitu waktu itu. Nah, saya duet juga sama kembaran saya juga mewakili Indonesia pada saat itu ya, untuk yang Nakula Sadewa ya. Kita ada grupnya dengan Mas Seto kan ada juga Nakula Sadewa dulu mewakili misalkan dari Indonesia di Festival Kembar Sedunia gitu kan. Wakilnya saya alhamdulillah dapat juga. Tahun berapa itu Pak? Wah, itu waktu zaman kuliah itu ya, zaman kuliah kalau tahun 90 berapa itu ya? 90-an artinya ya? Ya 90-an waktu itu, tahun 90-an. Karena saya kan kuliah mulai 85 ya, 85 86. Ya sebenarnya tuh yang pasti banyak teman ya, pasti banyak teman gitu kan dari situ.
Dan juga memang tadi kalau saya memang kan sekedar hobi ya, sekedar menyalurkan hobi, tapi teman-teman kan menjadi sebuah profesi gitu kan. Ya, itu pilihan kan, itu pilihan gitu kan. Kalau saya tidak menjadikan sebuah profesi tapi menjadikan sebuah hobi. Tapi teman-teman yang lain yang menjadi sebuah profesi ya, sebuah profesi ya. Yang sampai sekarang ada yang masih eksis, ada juga yang sudah pensiun gitu kan. Ya, paling kalau ketemu sekali-kali lagi istilahnya saling berbagi ini gitu. Mumpung sekarang masih dipakai katakanlah gitu kan, masih ini ya hemat-hematlah gitu kan, cari istilah dulu potensi bisnis yang lain segala macam gitu kan, sehingga sharing ya Bapak ngasih masukan ya. Sehingga nanti misalkan kalau memang udah nggak nyanyi lagi ada yang bisa dipegang seperti itu gitu kan. Yang menarik tuh justru dulu kan waktu kecil tuh kita kalau dulu kalau kita mau masuk ke TVRI itu kan pasti dites, nggak mungkin nggak dites kalau kita mau nyanyi itu gitu kan. Jadi memang benar udah teruji gitu kan. Jurinya tuh di depan kita 2 meter lah gitu kan. Salah satu jurinya tuh dulu bapaknya Jin Patikawa ya. Itu Bang Kris Patikawa gitu kan. Ya itu kita dites langsung kayak gini gitu kan. Dulu saya masih ingat tuh pas mulai dari anak-anak ke tingkat remaja itu harus dites lagi, walaupun di anak-anak udah beda. Jadi kelas taruna atau kelas remaja itu istilahnya udah dites lagi gitu kan. Nah dulu saya barengan tuh sama Jayanti Mandasari, Norma Yunita, lalu dengan siapa namanya itu Dian Pramana Putra, barengan Deddy Dukun tuh barengan tuh tesnya barengan dulu itu gitu kan. Ya itu pas mau nyanyi di tingkat remaja itu mulai seperti itu. Selain memang ya tentunya istilahnya dengan anak ya, namanya anak juga sekarang udah mulai dewasa gitu kan, udah mulai pada kuliah, yang satu yang bungsu paling masih SMA ya, kita juga harus bisa ngikuti ya, kita bisa ngikutin juga, artinya bagaimana mereka bergaul kayak gitu segala macam ya. Saya kadang-kadang juga ya namanya orang tua ya, kadang-kadang suka pengen kepo juga kadang-kadang gitu apa kegiatannya segala macam. Saya juga ikut misalnya Instagramnya, follow juga seperti apa dia gitu kan, misalkan gimana gitu ngikutin kayak gitu seperti itu. Nah ini sebenarnya ya itulah sambil canda-canda gimana gitu kan, nanya kabarnya gimana kuliah, gimana segala macam. Jadi komunikasi ya. Betul, sambil istilah masukin juga nilai-nilai yang memang harus kasih pandangan. Kadang-kadang kan dengan anak sekarang kan kita tidak bisa memaksakan ya. Betul. Kita tidak bisa memaksakan. Beda, Pak. Betul. Nggak bisa istilahnya tuh harus gini harus gitu gitu kan. Kita ya istilahnya itu ya memang kadang-kadang kita juga di mana kita harus tegas, gimana juga istilahnya kapan kita harus misalkan dengan cara seperti apa tapi bisa masuk gitu. Nah ini yang memang harus dimainkan emosinya ya, artinya harus tarik ulur segala macam gitu kan. Ya memang tentunya proses lah, itu sebuah proses gitu kan yang memang harus dilakukan. Dan kadang kita olahraga sama-sama juga gitu kan. Yuk driving misalkan gitu kan, masih bungsu nih pengen golf, ayo di situ pengen kita bisa mulai ngobrol, masukin nilai-nilai gitu. Tadi ya Pak ya gitu. Jadi anak yang ini aku pengen buka kafe tapi di rumah aja di garasi segala macam, oke kita fasilitasi. Iya, kita fasilitasi. Kalau malam minggu ada live musiknya. Supaya supaya juga istilahnya dia menanamkan supaya mulai entrepreneurship-nya itu jalan. Oke, nggak apa-apa. Tapi kamu bertahap ya, mulai dari yang istilahnya nggak usah yang wah dulu gitu kan. Cukup dengan yang ini dulu, kelas rumahan dulu. Nggak apa-apa seperti itu. Nah, ini yang sebetulnya coba dilakukan gitu kan. Nah, sambil istilahnya memasukkan tadi nilai-nilainya apa sih ini. Ya memang tentunya tentunya ada yang sama, ada juga yang enggak ya tentunya. Kita sama-sama tahu yang namanya GMF itu udah istilah mungkin udah ready ya, dan udah settle ya. Udah settle gitu. Dan juga mempunyai global brand juga gitu kan. Nah sehingga sebagai seorang pimpinan pada saat itu ya, pada saat di GMF itu justru bagaimana mengencourage ataupun menggerakkan teman-teman ya, menggerakkan teman-teman ini supaya istilahnya
bisa menjalankan perannya masing-masing, dan kita memang sebagai leadernya itu bagaimana kita harus bisa mengintegrasikan, jadi kita acting sebagai integrator dan juga sebagai konsolidator, supaya tadi masing-masing peran tadi itu bisa berjalan semuanya gitu kan, dan bisa berjalan dengan harmonis tadi untuk mencapai visi, misi, dan juga objektif yang sama seperti itu. Dari goal yang sudah ditetapkan dari awal ya. Betul. Baik. Di sisi lain, kalau kita memang misalkan di GDPS ini yang memang relatif baru, yang sebagai startup company yang baru berusia 2 tahun lebih ini, ya tentunya memang sangat berbeda dengan GMF ya. Makanya hal pertama yang kami lakukan pada saat kami mendapat amanah di sini gitu kan, itu yang kita lakukan adalah pemetaan dulu terhadap dari sisi kebijakannya sendiri bagaimana, prosedurnya sendiri seperti apa, instruksi kerja seperti apa, organisasinya seperti apa, dan lain-lainnya, termasuk juga kontrak-kontrak yang sedang berjalan seperti apa. Dan ternyata memang dari hasil kajian kami, pemetaan tersebut, ternyata masih banyak hal yang memang harus kita istilahnya lengkapi dulu sebagai sebuah perusahaan, supaya istilahnya perusahaan yang proper ya, dalam artian tadi kebijakan bisnisnya harus ada, prosedur bisnisnya harus ada, instruksi kerja harus ada, lalu juga misalkan orang juga misalkan mengenai job functionnya harus jelas juga, job role-nya dia harus kita tertulis juga, sehingga mereka bisa tadi masalah clarity tadi, kejelasan tadi itu, jadi harus ini. Nah itulah yang kami lakukan pertama kali, sehingga memang sedikit berbeda ya dengan dengan GMF, karena tadi di sini udah settle. Tinggal di sini membangun ya Pak. Betul, ini tinggal mengencourage teman-teman gini aja. Tinggal istilahnya kita bisa menjadi acting sebagai integrator dan konsolidator tadi bisa jalan seperti itu. Tapi kalau di sini memang benar kita kayak ngebangun dari awal, karena memang perusahaannya baru tadi. Nah, perusahaan baru, tapi di sisi lain kita dihadapkan dengan kondisi pandemi seperti ini, gitu kan? Dan persaingan yang ketat. Persaingan ketat, makanya tadi akhirnya kita harus melakukan transformasi, inovasi dan seperti itu. Ini yang kami inikan, dan alhamdulillahnya memang komposisi tadi ya dari sisi manpower yang ada di kita ini komposisinya menurut saya cukup bagus. Tiga generasi, tiga generasi ini kita coba istilahnya kolaborasikan. Melebur gitu ya Pak. Dan ternyata ya alhamdulillah ya dengan kondisinya seperti ini. Baik. Dan ini yang kita coba, artinya mudah-mudahan dengan yang manajemen yang ada sekarang ini ya, dan kami sih cukup optimis ya, optimis ini akan berkembang terus ya. Kita udah buat juga roadmap ke depannya sampai sejauh apa, RKP, RJPP kita pun udah kita buat sampai 5 tahun ke depan seperti apa seperti ini. Nah ini sehingga mungkin nantinya biar ada siapapun nanti misalkan katakan yang memimpin katakan di GDPS ini gitu kan misalkan, sudah ada roadmapnya juga gitu kan, sehingga istilahnya nggak mesti istilahnya tuh scratch from zero lagi, tapi dari dia mulai udah dari nol lagi. Itulah yang disebut legacy yang ditanamkan oleh Pak Arief ya. Betul. Baik. Itu yang kita buat seperti itu, sehingga nantinya siapapun nanti penerus saya kayak gitu kan, kalau misalkan saya nggak di sini lagi gitu kan, itu ya tinggal ngikutin aja sebenarnya, karena roadmapnya udah kita buat sampai paling tidak 5 sampai 10 tahun ke depan itu harus seperti apa.